Inilah alasan Anies Baswedan banyak dihina dan dibenci masyarakat. Kenapa? Ya, sekali lagi dia butuh suara dari orang-orang itu. Beda dengan Ahok yang dulu dengan berani memindahkan mereka ke rusun demi kepentingan penduduk Jakarta yang lebih besar. Anies juga lebih sibuk mencitrakan dirinya saat namanya terpuruk akibat banjir besar yang menyebabkan puluhan orang tewas dan kerugian ditaksir berkisar sekitar 10 triliun rupiah. Saya sudah maksimal ya, artinya kita bisa lihat perbedaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat menjadi gubernur, Ahok menjadi gubernur, Pak Anies menjadi gubernur. Tapi kan ini kan serangan terhadap beliau ini terlalu banyak. Jadi menurut saya soal TOA ini ya, apalagi ini anggarannya kalau menurut saya tidak terlalu besar, CCTV aja sampai puluhan miliar. Ini kan TOA ini kan hanya 4 miliar ya, dan ini memang justru merupakan suatu alat yang modern yang seharusnya memang dimiliki oleh negara-negara yang punya potensi banyak. Tapi fakta hari ini mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Wagub itu kan bertolak belakang. Artinya fakta kenyataan di lapangan masih banyak genangan-genangan air akibat hujan di DKI Jakarta pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kaitkan dan janji Pak Gubernur, sebetulnya beliau ingin menjanjikan kepada warga Jakarta bahwa Daripada sibuk mencari solusi, apa yang harus diperbaiki? Buzzer-buzzernya secara masif membangun panggung Anies dengan menyebutnya Good Burner dan Gubernur Indonesia. Tim TGUPP-nya disebar untuk membenarkan apa yang dilakukan Anies. Dan lihat cara Anies berkelit dari masalahnya. dengan itu selambat-lambatnya 6 jam harus sudah surut. Tetapi faktanya hari ini apakah sudah terbukti? Ya nanti biar Pak Andika yang bisa memberikan jawaban itu. Tapi rakyat Jakarta mempertanyakan itu. Kenapa? Karena memang 3 tahun Pak Anies memimpin Jakarta, mengelola pemerintahan DKI Jakarta, dalam konteks penanganan banjir memang mohon maaf, Pak Anies tidak melakukan apa-apa. Ini menjadi persoalan. Siapa yang dia salahkan? Ya, pusat. Anies sengaja bermain dengan narasi menyalahkan pusat dengan maksud menaikkan namanya ke panggung nasional. Apalagi ketika dia memainkan narasi membantah Jokowi masalah sampah. Anies ingin meraih pendukung lebih besar karena lebih gagah melawan Jokowi daripada melawan menterinya. Dia sudah mendudukan posisinya sendiri untuk Pilpres 2024 nanti. Sangat Dan sekarang belum ada menurut Sekarang menurut saya kalau dikatakan sudah maksimal, kalau dari saya belum maksimal. Pertama, setelah 2 tahun, normalisasi atau naturalisasi menjadi perdebatan. Lalu belum ada. Kita tanya sekarang misalnya anggarannya pun kalau misalnya sudah ada, lokasinya di mana? Yang mau dinaturalisasi. Naturalisasi ataupun juga normalisasi masih menjadi perdebatan dan nggak ada ujungnya. Tidak ada yang saling mengerjakan. Tidak ada lahan yang akhirnya dibebaskan. Lalu kemudian kalau saya lihat di berita katanya Pak Anies, katanya normalisasi sudah naturalisasi sudah dilakukan dan kita lihat di akhir di 2019. Tapi ternyata baru 2019 lewat semenit menuju 2020 kita lihat sudah ada yang pengen Anda bilang. Karena pengaruh buzzer tandingan. Belakangan ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap menjadi sasaran fitnah dan cacian yang dilakukan melalui media sosial. Sebenarnya apa alasan Anies Baswedan banyak dihina dan dibenci masyarakat? Tidak terhitung sudah berapa kali Anies dihina dan dibenci masyarakat oleh kalangan tertentu. Lansir dari metrosindo-news.com, Direktur Eksekutif Fakpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Kaniago mengatakan banyaknya serangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena ada pihak-pihak yang berusaha mencegah sang gubernur untuk maju menjadi capres. Adapun upaya yang mereka lakukan adalah dengan mengerahkan buzzer untuk mencerang kebijakan Anies. Selain itu, mereka juga berusaha untuk meredupkan elektabilitas Anies agar tak memiliki jalan untuk melaju ke Pilpres 2024. Kemudian mengingat sepak terjangnya saat maju ke pergeralan Pilkada DKI Jakarta lalu, Anies selalu memberikan kritikan kepada Gubernur Jakarta sebelumnya soal program penanganan banjir. Namun setelah berhasil mendapatkan jabatan orang nomor 1 di DKI Jakarta, penanganannya soal banjir dinilai kurang maksimal. Kinerja tersebut pun mendapatkan kritikan dari banyaknya kalangan.
mulai dari warga Jakarta hingga wilayah Indonesia dan sekitarnya. Lansir dari Kompas.com, Pemprov DKI juga dengan gencar melakukan pengerukan sungai dan waduk serta memperbaiki sistem polder tiap musim hujan melanda. Namun, Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanujaja mengatakan program tersebut dirasa tidak cukup untuk mengendalikan banjir Jakarta. Ya, tidak akan cukup karena di saat bersamaan kan ada pembangunan. Bangunan bisa kontribusi run-off baru. Begitulah ujar Elisa. Senada dengan itu, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan masyarakat perlu diajak bicara untuk menentukan solusi terbaik atas banjir di Jakarta. Mau polder, mau waduk, itu tak pernah ada jawaban. Jadi, satu-satunya cara adalah bicara pada masyarakat. Begitulah ujarnya.